Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C dengan NIM 1908102006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerolehan bahasa, terus pembelajaran bahasa, perbedaan pemerolehan bahasa, dan perbedaan pembelajaran bahasa dan persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa itu alat komunikasi yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan individu atau bersosialisasi terhadap individu lainnya gitu kan. Terus apa aja sih yang bisa kita temuin di berkomunikasi, seperti apa aja gitu kan, seperti suara, vokal gitu kan, seperti banyak kayak isyarat gitu kan, yang pokoknya yang kita memahami keinginan mereka atau tujuan mereka gitu kan, seperti perasaan, mengungkapkan perasaan, seperti menginginkan sesuatu atau meminta bantuan terhadap orang lain. Kita tetap berkomunikasi dengan baik kan kalau misalkan kita mau minta tolong terhadap orang lain gitu kan. Terus ya pokoknya sedikit bahasa tuh seperti itu gambarannya. Terus pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata, pemahaman, dan komunikasi. Terus bahasa yang diperoleh berupa vokal seperti bahasa lisan atau manual seperti bahasa isyarat gitu kan. Terus pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap ibu mereka, dan pemerolehan bahasa kedua mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau dewasa atau orang dewasa gitu kan. Terus pembelajaran bahasa itu apa gitu kan? Pembelajaran atau ta'lim atau at-tadris adalah proses yang identik dengan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar gitu teman-teman. Terus ada para ahli gitu kan menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajarnya itu dengan baik, sehingga dapat kita kesimpulkan bahwa pembelajaran bahasa adalah proses penguasa baik pada bahasa pertama maupun bahasa kedua gitu kan. Terus apa perbedaan dan persamaannya gitu kan? Ada persamaannya yaitu pada praktik. Praktik itu apa sih? Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya ada pembentukan kebiasaan bahasa, sehingga ia menjadikan kemampuan praktek menjadi syarat wajib untuk memperoleh pembelajaran gitu kan. Jadi praktek itu syarat untuk wajib pembelajaran tersebut gitu kan. Praktik gimana ya, kayak kita mempraktikkan bahasa, kita bisa nggak sih untuk mempraktikkan bahasa gitu loh. Terus yang kedua itu meniru adalah model yang ada di sekitar dalam bentuk baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakan konteks yang diperoleh atau pembelajaran adalah berasal dari model yang ditirunya seperti guru atau penutur asli atau native language. Yang ketiga itu memahami secara alami pembelajaran, memahami bahasa setelah individu atau dahulu sebelum ia menggunakan bahasanya, sehingga kita sering menemukan orang hanya bisa memahami tapi tidak mampu menggunakan bahasa tersebut gitu. Jadi kita harus memahami bahasa itu gitu. Jangan kita bisa memahami tapi tidak bisa menggunakan bahasa tersebut. Jadi dua-duanya memahami, lalu kita bisa menggunakan atau mengungkapkan bahasa tersebut gitu teman-teman. Terus perbedaannya ada 3. Perbedaan motivasi atau tujuan. Terus
Di sini motivasi atau tujuan itu kayak yang peroleh berkomunikasi di orang sekitar, kayak pembelajaran didasari oleh motif secara ilmiah seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kalau pemperoleh bahasa itu secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan oleh sadar individu dan bersangkutan. Jadi pemerolehan tidak sadar atau ya begitu saja, tapi kalau bahasa itu sadar, terus kitanya juga bersangkutan gitu kan. Terus model dan pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa yang digunakan di lingkungan. Terus sedangkan biasanya objek bahasa dilakukan di daerah tertentu gitu kan. Seperti bahasa Jawa, bahasa pertama adalah bahasa Jawa, terus bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia gitu. Terus perbedaan waktu dan tempat doang gitu kan, pada usia anak bayi atau balita gitu kan. Terus pada masa kritis gitu kan, pembelajaran bahasa dapat dilakukan di kapanpun dan dimanapun. Terus pembelajaran bahasa adalah proses yang terjadi setelah pemerolehan bahasa terjadi gitu teman-teman. Terus hakikat, kenapa kita harus hakikat bagaimana pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing gitu kan. Ada beberapa tujuan untuk pembelajaran bahasa Arab, untuk kita menguasai apa sih itu bahasa Arab, atau untuk apa sih kita menguasai ilmu gitu kan. Yaitu untuk menguasai ilmu atau bahasa itu ada dalam kemahiran bahasa Arab, terus seperti mutola'ah, muhadasah, insan, nahwu, dan sorobnya. Sehingga memperoleh kemahiran bahasa meliputi 4 aspek, yaitu pertama, kemahiran menyimak sebagai kemahiran berbahasa yang bersifat resentif atau pembicara gitu kan. Seperti ya kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru gitu kan. Yang kedua itu kemahiran menulis. Kemahiran menulis itu merupakan kemahiran bahasa yang sifatnya menghasilkan atau memberikan informasi kepada orang lain gitu. Jadi seperti wujud tulisan, pikiran gitu kan. Pokoknya merupakan perubahan wujud, pokoknya memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca dalam bentuk lisan gitu kan. Kemahiran membaca itu kayak berbicara. Kemahiran berbicara maksudnya, berbicara itu kayak kita tuh mampu sifatnya produktif, seperti memberikan informasi kepada orang lain, atau menyimak, atau seperti bahasa itu bunyi bentuk bahasa atau tuturan merupakan proses perubahan wujud bunyi bahasa menjadi wujud tuturan gitu kan. Terus di samping itu tujuannya pengajar bahasa adalah untuk memperkenalkan berbagai bentuk ilmu bahasa, tetapi peserta didik yang dapat membantu memperoleh kemahiran bahasa dengan menggunakan berbagai bentuk apapun dalam rangka untuk komunikasi, lisan, tulisan, pokoknya apapun yang bisa membantu kita untuk menggunakan bahasa tersebut itu teman-teman. Sekian, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.